Gagal maning. Nih orang yang mericukan memberontak daripada negara ya. Gagal maning dah. Ini udah jelas teridentifikasi sejak zaman Joko Widodo. Ada 3 golongan. Ya, 3 golongan. Golongan-golongan ini, ada kelompok-kelompok ini, sebenarnya dia itu punya misinya beda-beda. Cuman satu tujuan, yaitu merusak dan memberontak daripada negara. Tapi misinya beda. Ya, itulah. Nah, yang kemarin rusuh demo, coba kalian perhatikan, nggak ada aspirasi dari mereka. Jangankan mau aspirasi, mereka udah terprovokasi oleh ketiga golongan tersebut. Dan perlu diketahui, dalang-dalangnya sekarang pada ngumpet diem, dan penyebar opini, penyebar makar daripada media sosial sudah teridentifikasi. Nah, dan sudah ditangkap. Nah, donaturnya sudah teridentifikasi juga ya. Nah, inilah Indonesia. Mau dia bawa benar kagak mau. Dan sayangnya rakyat masyarakat Indonesia itu tidak peka terhadap ini. Yang demo kemarin maksudnya, bukan semuanya. Tidak peka bahwa ada penggiringan-penggiringan di situ. Sebenarnya kalau kita mengeluarkan aspirasi, itu negara kita baru beberapa bulan dipimpin oleh Bapak Prabowo untuk melanjutkan daripada misi dan visinya Bapak Joko Widodo membangun negeri ini menuju keemasan. Itu sudah terrealisasi sejak zaman era Joko Widodo. Contohnya apa? Kita itu bangsa yang sekarang sedang diperbincangkan. Negara kita ini sedang disorot oleh dunia atas kebijakan-kebijakan daripada Presiden Joko Widodo serta Bapak Prabowo yang meneruskan. Otomatis di situ para koruptor ketar-ketir, nggak bisa bergerak, karena komitmennya Bapak Prabowo itu udah jelas mengikuti daripada Bapak Joko Widodo untuk memberantas para koruptor. Cuman jalannya Bapak Prabowo itu pendekatan kepada partai-partai sebelum ditindak. Kalau nggak bisa dengan pendekatan baru tindak tegas. Itulah. Tapi terima kasih juga yang demo kemarin ya, sebagai sinyalmen atas peringatannya. Cuman yang saya sayangkan itu ya, yang saya sayangkan aspirasinya tidak keluar gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ya, seperti beberapa daerah menampung daripada aspirasi itu sendiri oleh para gubernurnya, seperti Maluku Utara sama Palu tuh yang lebih keren tuh. Damai, tidak ada pembakaran, tidak ada apa-apa, aspirasi tercurahkan. Itu Palu keren. Yang kedua ya, Maluku Utara ya, beliau walaupun seorang perempuan, justru perempuan itu ya ada keibuannya. Beliau sangat menerima para pendemo dan berdiri dan mendengarkan di tengah-tengah para mahasiswa. Yang ketiga nih, yang paling bikin enak gua, yang paling kesal gua nih,
gubernur KDM, gubernur konten, ya, yang kata orang itu ya, kata orang gubernur konten. Kalau sama gua sih emang gubernurnya gubernur Jabar, bukan gubernur konten. Justru bila mana ada konten dalam kebijakan, itu berarti gubernurnya kerja, ya. Itu gubernurnya kerja, diperlihatkan cara kerja dan kebijakannya dalam konten. Bukan zaman bos lagi, ya, biar orang seneng atau yang namanya ABS, asal babes senang. Kalau KDM enggak juga, nggak mau beliau itu beli digituin, ya. Makanya ada apa namanya anak buahnya atau ya, yang dipimpin oleh dia nggak benar, dia langsung tindak tegas, langsung ditindak tegas. Nah, apa yang bikin gua enak sama gak bikin gua gila tuh, bagian enak itu bukan enak benci. Ingat itu kemarin pas kumpul-kumpul sama bareng mahasiswa, ada kebijakan yang lagi lebih gila lagi. BPJS dikasihkan sama ojek pangkalan, ojek online, buruh buruh tani maksudnya, ya, para pedagang, supir angkot. Nah, ini jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaannya sudah diterapkan. Rakyatnya dipimpin oleh orang seperti KDM yang tepat, ya. Cuman gua sebagai anak Jabar, ya, memohon Jabar ini jangan kau kotori. Apalagi yang ya cuma numpang belajar di sini, ya, tolong dijaga. Dimana bumi dipijak, langit dijunjung. Dan buat orang-orang juga dari pendatang, tolonglah Jabar ini kita pelihara sebagai daerah yang istimewa, teristimewa karena gubernurnya gubernur konten, gubernur istimewa. Jabar semangat, Jabar bersenyum, Jabar tersenyum, Jabar makin terdepan, istimewa. Semoga para elit politik, para pejabat melihat daripada gubernur Jawa Barat ini dengan pikiran yang positif. Jangan terus berjuli hati, ya, dengan pemikiran kotor, jadi akhirnya pengucapan yang kotor. Nah, sekarang yang kemarin-kemarin bercuap-cuap, melihat kemarin kejadian kan pada diem sekarang, ya. Apalagi yang waktu zaman-zaman Pam Swakarsa seperti itu yang suka ngomong perang, sekarang kemana tuh para kabib dengu. Nah, cuma dia pergerakannya masih ada. Kemarin juga, ya, hati-hati. Pokoknya Indonesia kita jaga, ya. Indonesia ini perlu juga dari orang-orang yang makar, provokasi dan serta pemberontakan terhadap negeri ini. Siapa lagi kalau tidak dijaga oleh kita sebagai anak bangsa yang mencintai negara ini sendiri, ya. Satu visi, satu misi, Indonesia Emas.